akan mewawancara Bapak Yadi Supriyadi SE-SPD selaku Kepala Sekolah di MTS Cendekia Muslim. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai wawancaranya. Selamat menyaksikan. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Bapak konsep manajemen perkantoran yang baik yang harus diterapkan dalam lembaga sekolah ini? Menurut saya pribadi berbicara terkait konsep manajemen perkantoran, konsep manajemen perkantoran yang baik yang bisa diimplementasikan di dalam dunia pendidikan, khususnya bagaimana caranya kita mengintegrasikan, menyampaikan visi dan misi organisasi tentunya untuk kemajuan organisasi itu sendiri. Cara menyampaikannya bisa dengan cara kita menyampaikan persepsi, menyampaikan tujuan, serta menyesuaikan dengan budaya organisasi. Kenapa? Karena masing-masing organisasi biasanya punya etos kebiasaan dan budaya masing-masing. Seperti misalnya di pagi hari mereka masuk di awal setengah 8, atau misalnya sebelum mereka kerja mereka mengadakan kegiatan kumpul bersama, seperti misalnya terkait target dan tujuan yang harus dicapai di minggu atau bulan-bulan tertentu. Itu semua merupakan bagian dari budaya organisasi yang pikir saya perlu disampaikan dengan tujuan supaya pencapaian dan target itu bisa terlaksana. Selanjutnya, bagaimana mengenai tata ruang kantor dan seberapa penting tata ruang kantor dalam meningkatkan efisiensi kerja dan kenyamanan bagi guru dan pekerja? Untuk tata ruang kantor sebaiknya memang didesain dan disiapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya seperti TU biasanya disesuaikan dengan kepala TU seperti TU. Biasanya ruang guru, wakaf kurikulum dan kepala sekolah itu disesuaikan atau disatukan. Tujuannya apa? Supaya lintas komunikasi antara staf dan bidang-bidang tertentu bisa berjalan dengan baik bagi ruang masing-masing. Selanjutnya, Pak, konsep pengelolaan kearsipan di lembaga sekolah. Bagaimana menerapkan konsep itu? Konsep kearsipannya kayak gimana sih, Pak? Konsep kearsipannya. Nah, untuk konsep kearsipan di sekolah sebetulnya bisa dilaksanakan dengan baik kalau seandainya ada kolaborasi kerjasama. Tentunya di sini kepala TU merupakan salah satu suatu leader yang memang memiliki peran khusus. Kenapa? Karena berbicara kearsipan, tentunya ini merupakan bagian dan ranah dari kepala TU itu sendiri, bukan kepala sekolah. Kepala TU dan kepala sekolah seyogianya adalah partner kerja atau seyogianya masing-masing kepala. Kalau di sekolah ini gimana? Sekolah ini ini untuk konsep kearsipan mungkin masih perlu banyak belajar dan masih perlu banyak hal-hal yang memang dibenahi tentunya. Karena berbicara usia juga khususnya MTS Cendekia Muslim ya, berbicara MTS Cendekia Muslim usianya mungkin belum begitu lama kalau dibandingkan usia kita ini kisaran masih belasan tahun, tidak sama seperti usia juga yang memang sudah menakar jauh, sehingga konsep kearsipannya juga biasanya begitu. Kalau di Cendekia Muslim tentunya harus banyak-banyak belajar kembali. Apa? Karena memang ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan hal seperti itu. Yang pertama, SDM yang memang masih belum konsisten, dia bisa berganti-ganti. Kalau seandainya SDM-nya di kepala TU, staf TU, dan yang lain sebagainya konsisten ada di posisi itu, tentunya ini akan memberikan hasil yang jauh lebih baik ketimbang di staf TU baru 2 tahun berganti, kemudian bisa lagi, ini kan akan memberikan output yang kurang bagus juga, hasil yang kurang bagus itu. Kenapa? Mungkin di Muslim masih perlu banyak belajar salah satu alasan seperti itu. Selanjutnya, Pak, bagaimana peran kepala sekolah dalam mengatur manajemen kantor agar berjalan efektif? Untuk berbicara peran kepala sekolah sebetulnya bukan hanya sebagai penata dan menjaga serta memberikan koordinasi di kantor saja. Kenapa? Karena kepala sekolah itu membawa seluruh ini di sekolah, dari mulai organisasi untuk siswa, organisasi siswa, sampai yang terakhir adalah untuk siswa.
berbicara manajemen di sekolah dan salah satu jalur koordinasi yang memang harus disampaikan adalah sekolah, kurikulum, kesiswaan, dan seluruh wakil kepala lainnya yang diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran sekolah itu sendiri. Nah, itu untuk berbicara sistem pendidikannya. Kalau berbicara sistem pelatihannya, tentunya peran kepala TU, KPU, dan jajaran ke bawahnya bagaimana caranya mereka merapikan, menata, dan membuat hal-hal yang memang berkaitan dengan arsip sekolah itu bisa diakses oleh semua warga sekolah, baik oleh guru ataupun oleh murid itu sendiri. Nah, hal-hal seperti itu tentunya perlu ada koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh jajaran, dari seluruh warga sekolah, dari mulai guru, TU, kepala TU, operator bahkan. Nah, itu semua merupakan perlu koordinasi yang baik. Selanjutnya Pak, berapa jumlah staf tata usaha yang ada di sekolah? Kalau untuk di sekolah ini terakhir kepala TU 1, staf TU 2, total keseluruhan 3. Walaupun memang sekarang ada reposisi staf TU berkurang jadi 1, karena akan rencananya akan dialihkan ke bagian terpusat. Baik, Pak. Bagaimana proses rekrutmen, pembinaan, dan evaluasi kinerja administrasi sekolah? Untuk proses rekrutmen biasanya kita serahkan kepada, kalau di Cemika itu sendiri rekrutmen kita serahkan kepada karyawan. Adapun untuk pembinaan biasanya melakukan kegiatan pembinaan di paling telat itu di per 6 bulan sekali atau 1 semester. Kalau evaluasi rutin biasanya kita lakukan di sela-sela waktu kosong. Tujuannya apa? Untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan serta meningkatkan kinerja di tiap-tiap SDM, baik itu di tata usaha ataupun di internal guru sendiri. Pembinaan dan penataan serta pengarahan hal-hal yang sifatnya tidak bagus menjadi lebih bagus, tadinya misalnya pekerjaannya lambat menjadi lebih baik, atau seandainya yang tadinya kurang menjadi lebih baik, biasanya itu kita evaluasi secara berkala. Seperti itu. Dan ini segitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Mungkin segitu